Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok izin menjelaskan penerapan algoritma clustering dengan judul untuk segmentasi data berdasarkan kadar alkohol yang beranggota. Yang pertama ada Muhammad Dimas, yang kedua saya sendiri Ahmad Sukron, yang ketiga ada Atok Jayir, yang keempat ada Fawian Yuda, dan yang terakhir ada Ahmad Zaki. Yang saya akan menjelaskan bab pendahuluan. Dalam era digitalisasi dan perkembangan ilmu data clustering atau pengelompokan data menjadi salah satu teknik yang banyak digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam pengumpulan data. Teknik ini berperan penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam analisis kualitas produk, pengolahan data ilmiah, dan optimasi proses bisnis. Salah satu algoritma clustering yang populer adalah K-means clustering, yang mampu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut. Dalam penelitian ini, diterapkan algoritma K-means clustering untuk melakukan segmentasi data berdasarkan kadar alkohol pada dataset anggur. Kadar alkohol merupakan salah satu komponen penting dalam kualitas anggur yang dapat mempengaruhi rasa, aroma, dan karakteristik keseluruhan produk. Dengan segmentasi data ini, diharapkan dapat ditemukan pola distribusi kadar alkohol yang dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan karakteristik antar kelompok anggur. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengelompokkan data kadar alkohol ke dalam beberapa klaster menggunakan algoritma clustering. Dan yang kedua, untuk menganalisis pola distribusi kadar alkohol pada setiap klaster yang terbentuk. Melalui studi kasus ini, penerapan algoritma clustering diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam memahami struktur data serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan pola yang ditemukan dalam dataset. Penelitian ini juga memberikan wawasan terkait bagaimana segmentasi data dapat diaplikasikan secara praktis dalam konteks industri makanan dan minuman, khususnya dalam analisis kualitas produk anggur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Atok. Silakan Mas Atok. Rumusan masalah. Bagaimana cara menerapkan algoritma K-means clustering untuk melakukan segmentasi data berdasarkan kadar alkohol pada dataset anggur? Berapa banyak klaster optimal yang dapat untuk menemukan data kadar alkohol dalam dataset anggur? 3. Bagaimana pola dan karakteristik setiap klaster yang terbentuk berdasarkan kadar alkohol pada dataset anggur? Lanjut. Apa itu algoritma K-means? Algoritma K-means adalah salah satu metode paling populer dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan atau clustering data menjadi beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan karakteristik. Tujuan utama K-means adalah meminimalkan jarak antara dalam satu klaster dan memaksimalkan jarak antar klaster. Kelebihan K-means. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Konsep dasar K-means sangat intuitif dan mudah divisualisasikan. Hal ini membuat algoritma ini mudah dipelajari dan diimplementasikan, bahkan bagi pemula dalam bidang data science. 2. Efisiensi komputasi. K-means umumnya memiliki kompleksitas komputasi yang rendah.
sehingga dapat bekerja dengan cepat pada dataset yang besar. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk analisis data skala besar. 3. Skalabilitas. Algoritma ini dapat dengan mudah diskalakan untuk menangani dataset dengan dimensi tinggi dan jumlah data yang sangat besar. Selanjutnya, hasil yang relatif stabil. Meskipun sensitif terhadap inisialisasi sentroid, kami sering menghasilkan hasil yang cukup stabil, terutama jika dijalankan beberapa kali dengan inisialisasi yang berbeda. Lalu, interpretasi hasil yang mudah. Hasil clustering yang dihasilkan oleh kami relatif mudah diinterpretasi. Kita dapat dengan mudah memvisualisasikan cluster dan menganalisis karakteristik dalam data setiap cluster. Lalu yang terakhir, penerapan yang luas. Kami memiliki beragam aplikasi mulai dari segmentasi pasar, analisis gambar, deteksi anomali, hingga bioinformatika. Kekurangan Kamins. Meskipun banyak kelebihan, kami juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sensitif terhadap inisialisasi sentroid. Hasil clustering kami sangat bergantung pada posisi awal sentroid yang dipilih secara acak. Jika inisialisasi awal kurang baik, hasil clustering yang dihasilkan pun kurang optimal. Hal ini dapat menyebabkan konvergensi ke solusi lokal yang suboptimal. Kedua, membutuhkan jumlah cluster K yang ditentukan sebelumnya. Salah satu tantangan terbesar dalam menggunakan Kamins adalah menentukan jumlah cluster atau K yang tepat. Tidak ada metode yang pasti untuk menentukan nilai K yang optimal, dan pemilihan nilai K yang salah dapat menghasilkan clustering yang tidak sesuai. Ketiga, asumsi data berbentuk bulat. Kami cenderung mengasumsikan bahwa data terdistribusi dalam bentuk cluster yang bulat atau elips. Jika data memiliki bentuk cluster yang tidak teratur atau memiliki noise yang tinggi, kami memiliki kesulitan dalam mengelompokkannya dengan baik. 4. Sensitif terhadap outlier. Outlier atau data yang menyimpang dapat sangat mempengaruhi posisi sentroid dan hasil clustering secara keseluruhan. Outlier dapat menarik sentroid ke arahnya sehingga mendistorsi bentuk cluster. 4. Tidak dapat menangani data dengan ukuran cluster yang sangat bervariasi. Kami cenderung menghasilkan cluster dengan ukuran yang relatif sama. Jika data memiliki cluster dengan ukuran yang sangat berbeda, kami mungkin kesulitan dalam mengelompokkannya secara akurat. Terakhir, tidak cocok untuk data dengan densitas yang tidak merata. Kami kurang efektif dalam menangani data dengan densitas yang sangat tidak merata. Misalnya jika ada daerah dengan data yang sangat padat dan daerah lain dengan data yang sangat jarang. Kami mungkin kesulitan dalam menemukan batas yang tepat antara cluster. Selanjutnya ada K-metage. Algoritma K-metage adalah salah satu metode clustering partisi yang mirip dengan K-means, namun memiliki beberapa perbedaan mendasar. K-metage juga bertujuan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa cluster berdasarkan kesamaan karakteristik, tetapi alih-alih menggunakan rata-rata sebagai pusat cluster, K-metage menggunakan metode. Selanjutnya, ada kelebihan K-metage. Kelebihan algoritma tersebut adalah algoritma clustering yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan K-means, terutama dalam hal penanganan outlier dan interpretasi hasil. Berikut adalah beberapa kelebihan utama K-metage. Yang pertama, lebih robust terhadap outlier. Salah satu keunggulan terbesar K-metage adalah kemampuan untuk menangani outlier dengan lebih baik, karena metage adalah salah satu data point dalam cluster. Ia tidak terpengaruh secara signifikan oleh nilai ekstern seperti outlier. Hal ini membuat K-metage lebih stabil dan menghasilkan hasil yang lebih akurat, terutama pada dataset yang mengandung banyak noise atau data yang menyimpang. Yang kedua,
method lebih resensen representatif, merupakan data poin aktual dalam dataset sehingga lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan dengan Kentoid atau rata-rata dalam Kemen. Dengan memilih metode sebagai pusat klaster, kita mendapatkan representasi yang lebih baik dari karakteristik data dalam setiap klaster. Selanjutnya, yang ketiga, cocok untuk data kategorikal. Dapat diterapkan pada data kategorikal maupun numerik, sedangkan Kamins lebih cocok untuk data numerik. Hal ini membuat Kamitet lebih fleksibel dalam menangani berbagai jenis data. Selanjutnya, tidak sensitif terhadap skala data. Kamitet tidak perlu sensitif terhadap skala data sehingga tidak memerlukan normalisasi data sebelum dilakukan clustering. Yang terakhir, hasil clustering lebih stabil karena method adalah salah satu data poin hasil clustering. Kamins cenderung lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan Kamins. Kekurangan algoritma Kamites. Meskipun memiliki beberapa keunggulan, algoritma tersebut juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Kompleksitas komputasi. Salah satu kekurangan utama Kamites adalah kompleksitas komputasinya yang lebih tinggi dibandingkan Kamins. Hal ini dikarenakan Kametoids harus menghitung jarak antara semua data point dengan setiap metode pada setiap iterasi. Akibatnya Kametoids dapat menjadi sangat lambat untuk dataset yang besar. Selanjutnya, sensitif terhadap pemilihan metode awal. Sama seperti Kamis, hasil clustering Kamitet juga dipengaruhi oleh pemilihan metode awal. Pemilihan metode awal yang buruk dapat menyebabkan algoritma konvergen ke solusi skala yang suboptimal. Selanjutnya, sulit menentukan jumlah klaster optimal. Sama seperti Kamis, menentukan jumlah klaster yang optimal untuk Kamiset juga merupakan tantangan. Tidak ada metode yang pasti untuk menentukan nilai K yang terbaik. Skabilitas terbatas. Kamiset kurang cocok untuk dataset yang sangat besar karena kompleksitas komputasinya yang tinggi. Selanjutnya, tidak cocok untuk data dengan densitas yang tidak merata. Sama seperti Kamis, Kamitet juga kurang efektif dalam menangani data dengan densitas yang sangat tidak merata. X-Main. Apa itu algoritma X-Main? Merupakan sebuah pengembangan dari algoritma Kamis yang populer. Jika Kamis mengharuskan kita menentukan jumlah klaster atau K secara manual, X-Main dirancang untuk secara otomatis menentukan jumlah klaster yang optimal berdasarkan data. Dengan kata lain, X-Main mencoba mengatasi salah satu kelemahan utama Kamis, yaitu kesulitan dalam menentukan nilai K yang tepat. Wes. Selanjutnya, ada kelebihan X-Main. Merupakan pengembangan dari algoritma Kamis yang menawarkan beberapa keunggulan terutama dalam hal penentuan jumlah klaster yang optimal. Berikut adalah beberapa kelebihan utama X-Main. Yang pertama, otomatis menentukan jumlah klaster. Salah satu keunggulan terbesar X-Main adalah kemampuannya untuk secara otomatis menentukan jumlah klaster yang optimal berdasarkan data. Tidak seperti Kamis yang mengharuskan kita menentukan nilai K secara manual. X-Main menggunakan kriteria BIC untuk mengevaluasi kualitas pengembangan klaster dan secara iteratif membagi atau menggabungkan klaster hingga mencapai konfigurasi yang optimal.
Yang kedua, clustering, hasil clustering yang lebih akurat. Dengan menentukan jumlah cluster yang lebih tepat, X-Men seringkali menghasilkan hasil clustering yang lebih akurat dan sesuai dengan struktur data yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan algoritma ini tidak terkendala oleh asumsi awal tentang jumlah cluster. Kelebihan X-Men. Fleksibel X-Men dapat diterapkan pada berbagai jenis data dan bentuk distribusi data. Algoritma ini tidak memiliki batasan yang ketat pada bentuk klaster sehingga dapat menentukan struktur yang kompleks dalam data. Selanjutnya, meningkatkan interpretasi hasil. Dengan mengetahui jumlah klaster yang optimal, kita dapat melakukan interpretasi hasil klaster dengan lebih baik. Kita dapat mengidentifikasi karakteristik unik dari setiap klaster dan memahami hubungan antara klaster-klaster tersebut. Kekurangan X-Men. Meskipun X-Men menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan KMS, algoritma ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, klaster kompleksitas komputasi. Salah satu kekurangan utama X-Men adalah kompleksitas komputasinya yang lebih tinggi dibandingkan KMS. Proses pembagian dan penggabungan klaster secara iteratif, secara perhitungan nilai BIC pada setiap iterasi dapat membuat X-Men menjadi lebih lambat, terutama untuk dataset yang besar. Selanjutnya, sensitivitas terhadap parameter. Kinerja X-Men sangat bergantung pada pemilihan parameter yang tepat, seperti nilai ambang batas untuk pembagian klaster dan nilai BIC. Pemilihan parameter yang tidak tepat dapat menghasilkan hasil clustering yang kurang optimal. Selanjutnya, tidak selalu menentukan solusi global. Sama seperti algoritma clustering lainnya, X-Men juga rentan terhadap masalah konvergensi ke solusi lokal. Algoritma ini mungkin tidak selalu menentukan solusi global yang optimal, terutama jika data memiliki struktur yang kompleks atau terdapat banyak noise. Asumsi distribusi data X-Men mengasumsikan bahwa data distribusi secara normal dalam setiap klaster. Jika asumsi tidak terpenuhi, hasil clustering yang dihasilkan mungkin kurang akurat. Yang terakhir, biaya komputasi tinggi untuk dataset besar. Untuk dataset yang sangat besar, biaya komputasi yang dibutuhkan oleh X-Men dapat menjadi sangat tinggi. Selanjutnya, lanjut ke pengolahan data yang akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Ya, di sini saya akan menjelaskan ke pengaplikasian K-means di dalam RapidMiner ya. Jadi seperti ini operator-operator yang digunakan itu. Proses yang pertama yakni adalah ini mengambil data yang kita miliki, yaitu data wine atau anggur. Lalu di sini ada proses set role atau menentukan role. Ya, ini seperti ini. Lalu ini ada nominal to numerical, yang dimana ini parameternya berisi seperti ini. Lalu di normalis ini main kriterianya ada Fishboldin. Lalu ada multiply, lalu ini ada 3 clustering, ada yang KM3, ada yang KM5, ini K-nya 5, lalu ada yang KM7. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Ya, seperti ini kurang lebih.
Lalu ini menggunakan Davis Baldwin semua. Untuk hasilnya, ya ini dia seperti ini. Ya, pada klaster model KM3 ini, klaster 0-nya ada 25 item, klaster 2, klaster 1 152 item, klaster 2-nya 1 item. Ini pada klaster KM5-nya seperti ini, KM7-nya seperti ini. Ini visualisasi dari KM5. Lalu pada KM3-nya seperti ini. Dan pada KM7-nya seperti ini. Untuk performance yang pada menggunakan KM3 itu average centroid distance-nya 958. Kalau pada KM5 945, lalu pada KM7 itu 947. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengaplikasiannya di RapidMiner dalam K-means, algoritma K-means. Selanjutnya akan dialihkan ke Mas Dimas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data dari Wine menggunakan algoritma Kamedoids. Untuk langkah awalnya kita akan melakukan importing data, lalu akan kita set role, yaitu variabelnya seperti ini. Kita tambahkan alkoholnya sebagai label dan lainnya sebagai atribut reguler. Lalu kita tambahkan operator nominal to numerical. Lalu kita akan normalisasi dan kita akan sebarkan ke dalam beberapa algoritma clustering Kamedoids dari beberapa cluster yang berbeda, yaitu cluster 3, cluster 5, dan cluster 7. Lalu kita akan uji performance dari ketiga jenis cluster algoritma clustering Kamedoids tersebut. Kita akan coba running. Ya agak lama ya, kita akan menunggu agak lama. Ini adalah hasil dari runningnya. Di cluster 3 itu ada total 178 item. Di antaranya yaitu di cluster 1 terdapat 1 item. Di cluster 2 terdapat 176 item. Cluster 3 terdapat 1 item. Lalu di cluster 5 di cluster pertamanya itu ada 1 item, di cluster kedua ada 1 item, di cluster 3 ada 174 item, di cluster 4 ada 1 item, di cluster 5 ada 1 item. Total ada 178. Yang terakhir di cluster 7 ada sama 178 item, tidak kurang. Di cluster satunya ada 1 item, di cluster 2 ada 1 item, di cluster 3 ada 1 item, di cluster 4 ada 171 item, di cluster 5 ada 1 item, di cluster 6 ada 1 item, di cluster 7 ada 2 item. Yang totalnya adalah
178. Nah, kita akan cek di sini. Nah, ini adalah visualisasi dari klaster 3, di mana data dari anggur itu mengelompok di klaster 1. Lalu di klaster 5 kita cek masih sama. Dari beberapa klaster ini yang paling banyak adalah klaster 3, klaster 3 atau klaster 2. Yang terakhir di clustering klaster 7, kita cek visualisasinya. Data alkohol itu banyak mengelompok di klaster 3 atau klaster 4. Kita cek performance-nya. Nah, di sini nilai rata-ratanya itu ada 1737 sekian. Lalu rata-rata dari klaster 1 itu adalah 0. Rata-rata dari klaster 2 itu ada 1769,916. Rata-rata dari klaster 3 itu adalah 0. Dan nilai dari indeks Davis-Bardeen-nya ada 0,938. Kita cek selanjutnya performance di klaster 5. Nah, di sini rata-rata keseluruhan ada 1714,107. Rata-rata di klaster 1 ada 0, rata-rata di klaster 2 ada 0, rata-rata di klaster 3 1753,511, dan klaster 4 dan 5 itu bernilai 0. Dan indeks Davis-Bardeen-nya ada 0,930. Yang terakhir klaster 7. Nah, di sini nilai rata-rata keseluruhan ada 1692,680. Rata-rata dari klaster 1 sampai klaster 3 itu klaster 1 sampai klaster 3 adalah 0, dan rata-rata dari klaster 4 itu ada 1751,763. Rata-rata dari klaster 5 dan 6 itu adalah 0. Rata-rata yang terakhir klaster 7 ada 872,802. Dan nilai dari indeks Davis-Bardeen-nya ada 1,89. Yang selanjutnya kita akan mencoba menganalisis dengan menggunakan algoritma X-min. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu kita menginputkan sebuah dataset, lalu kita atur set role-nya, lalu kita ubah nominal ke numerikal dengan menggunakan operator ini, lalu kita normalisasi, lalu kita sebarkan datanya ke beberapa klaster. Lalu kita akan coba running.
cek-ceki dek mau buat catet ora, dek mau hasil runningnya piro buat catet ora. Ceki cek Wah, kayak yang tabrak kereta api berlawanan. Nah, di sini dalam klaster Nah, di sini dalam klaster 3 terdapat 176 item di klaster 1, klaster 2 terdapat 1 item, klaster 3 terdapat 1 item, total 178. Di klaster 5, klaster 1-nya berisi 174 item, klaster 2 berisi 1 item sampai klaster 5. Total ada 178. Di klaster terakhir yaitu klaster 7, klaster 0-nya ada 172 item, sisanya berisi 1 item. Total ada 178. Lalu kita akan lihat dari visualisasinya. Di klaster 3 data dari alkohol itu berkumpul dominan di klaster pertama atau klaster 0. Lalu di klaster kelima dalam visualisasinya data dari kadar alkohol itu dominan juga di klaster pertama atau klaster 0. Lalu yang terakhir di klaster 7 kita cek dari visualisasi sama juga. Data dari kadar alkohol itu berkumpul di klaster 0 atau klaster 1. Kita cek nilai performance ya. Di sini nilai rata-ratanya ada 956,893 untuk klaster 3-nya. Rata-rata untuk klaster 1 itu 967,766 dan sisanya adalah 0, kosong. Dan indeks Davis Burdin-nya adalah 0,830. Di performance klaster 5 kita cek di sini. Nilai rata-rata keseluruhan ada 941. Lalu di klaster 1 nilai rata-ratanya adalah 963,258, sisanya adalah kosong. Dan nilai dari indeks Davis Burdin-nya ada 0,834. Yang terakhir di sini klaster 7 ya. Rata-rata keseluruhannya itu ada 926,535 dan nilai dari rata-rata klaster 1 itu 958,856, sisanya adalah kosong. Dan indeks dari Davis Burdin-nya ada 0,834. Nah, dari hasil pengujian dengan 3 algoritma clustering tadi dapat disimpulkan penggunaan algoritma dengan kualitas yang tinggi atau kualitas yang baik itu dengan menggunakan algoritma
Jadi dapat disimpulkan dengan menganalisis menggunakan 3 algoritma tadi, dapat kita ambil dari simpulannya, algoritma terbaik itu dipegang oleh algoritma X-min di klaster K7, klaster 7 ya, dengan nilai rata-rata 926,535 ya, dengan indeks Boolean 0,834. Jadi kesimpulannya, algoritma X-men lebih baik daripada algoritma Amedowitz dan Kamins. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk selengkapnya atau kelanjutannya akan saya kembalikan ke moderator. Moderator. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya dan rekan-rekan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancaku